Shalom semuanya, apa kabarnya nih? Pasti luar biasa kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita semua bangkit berdirinya, kita mau memuji Tuhan. Yuk semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Cici Livia membawakan firman-Mu agar firman-Mu bisa tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Shalom adik-adik semua. Nah, minggu ini pesan Tuhannya adalah prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan. Di 2 Samuel 23:12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Kemenangan besar yang dimaksud dari ayat tadi adalah tindakan heroik yang dilakukan oleh Sama dengan menghadapi lawan seorang diri demi mempertahankan sebuah lahan kepunyaan warga Israel. Sama ini adalah seorang prajurit unggulannya Daud loh. Kalau adik-adik baca keseluruhan perikop ini, adik-adik akan menemukan nama-nama prajurit-prajurit Daud yang memiliki kemampuan yang luar biasa banget. Kita mau mundur sedikit ya ke cerita Daud. Ini ceritanya udah pasti adik-adik pernah dengar. Cerita tentang Daud melawan Goliat. Kalau diingat-ingat, setelah Daud melawan Goliat, namanya Daud jadi terkenal ya. Semuanya jadi mengunggul-unggulkan Daud, menyanjung-nyanjung Daud. Hal itu membuat Saul menjadi marah. Saul menjadi iri. Sejak itu Saul bersama para prajuritnya mengejar-ngejar Daud. Daud dicari-cari sama Saul. Hal itu membuat Daud harus bersembunyi. Daud bersembunyi dari hutan ke hutan, dari gua ke gua. Salah satu
satu guanya adalah, atau salah satu tempat persembunyian Daud adalah Gua Adulam. Biasanya kalau bersembunyi itu ya seorang diri aja ya. Namun ketika Daud sedang bersembunyi, ada banyak orang yang ikut bergabung bersembunyi bersama Daud. Orang-orang yang bersembunyi itu orang-orang yang lagi kesusahan, lagi dikejar-kejar hutang, yang sedang sakit hati, yang lagi banyak masalah, yang banyak problem. Nah, adik-adik pasti tahu kan kalau Daud itu tuh taat banget sama Tuhan dan dipelihara Tuhan banget ya. Makanya saat Daud bersembunyi, Daud terbeban untuk menjadi pemimpin atas mereka. Yang tadinya mereka bersembunyi karena masalah, singkat cerita mereka menjadi prajurit-prajuritnya Daud. Ada sekitar 400 orang loh adik-adik. Para pahlawan dan prajurit tersebut bukan cuma pandai memainkan pedang, tombak, atau lembing, namun mereka juga memiliki sikap-sikap yang bagus loh. Mereka kuat, pemberani, setia, komitmen sama tugas, dan yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Salah satu nama prajuritnya adalah Uria. Apabila adik-adik pernah dengar, Uria adalah prajurit yang membela bangsanya sampai ke titik darah penghabisan. Meski kematiannya karena dicurangin. Adik-adik, sekarang Cilivi mau nanya lagi nih, adik-adik masih ingat gak judul firman Tuhannya apa? Masih ingat? Judul firman Tuhannya adalah prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan. Jadi judul firman Tuhan hari ini tuh sekaligus visi gereja kita di tahun 2022 loh. Adik-adik pasti ada yang bingung kan, apa sih visi itu? Visi adalah sesuatu yang Tuhan inginkan kita menjadi seperti apa. Tuhan mau kita memiliki sikap atau gaya hidup yang memandang jauh ke depan, seperti prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan. Orang-orang yang tangguh menghadapi berbagai situasi. Kalau prajurit-prajurit itu pemberani ya, kayak tadi pemberani, gagah, kuat, gak mudah nyerah, gak lembek, terus gak pernah lari dari masalah. Tuhan mau kita tidak seperti Yunus yang lari dari masalah atau lari dari Tuhan. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi dia perginya malah ke Tarsis. Jadi Yunus tuh kabur dari Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pahlawan yang gagah berani, bukan menjadi pribadi yang lembek, yang gampang tersinggung, gampang menyerah, yang mudah terluka, ingin jalan sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Beberapa nilai yang perlu kita miliki sebagai prajurit-prajurit Tuhan diantaranya adalah 1. Memiliki kemampuan menangkap dan memahami maksud Tuhan sebagai Raja kita. Di 2 Samuel 23:15, lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum dari perigiri Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Nah, adik-adik, kita mundur sedikit lagi ya ke ceritanya Daud. Saat itu, Daud sedang berada di kubu gunung dekat Adulam dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Nah, di situ lagi cuacanya lagi panas banget. Lagi panas terik, terus Daud haus, Daud pengen minum. Tapi Daud pengen minum yang air yang sejuk yang berada di perigiri Bethlehem. Di situ Daud bukan yang nyuruh prajurit-prajuritnya, prajurit-prajurit tolong ambilin air ya. Enggak, di situ Daud tuh cuman bergumam sendiri. Daud kayak mikir, aduh kalau minum air itu enak ya gitu. Namun luar biasanya, ada 3 prajurit yang langsung paham atau langsung menangkap keinginannya Daud. 3 prajurit itu langsung pergi ke tempat pendudukan bangsa Filistin yang sebenarnya dijaga ketat banget. Mereka rela mempertaruhkan nyawanya cuma demi air doang. Setelah mendapatkan airnya, mereka langsung memberikan ke Raja Daud. Mereka nekat banget ya adik-adik. Harusnya kan kalau mau kayak gitu, nyusun rencana, masuk lewat mana, mereka harus memikirkan terlebih dahulu ya. Tapi mereka nggak mikir panjang. Mereka langsung menangkap apa yang Daud mau dan langsung melaksanakannya. Ini adalah gambaran ya adik-adik. Tuhan mau kita menjadi seperti prajurit-prajurit Daud yang langsung menangkap maksud Tuhan. Tuhan juga mau kita memiliki hubungan yang selalu terjalin dengan Dia agar kita bisa paham apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua, miliki kemampuan memandang jauh ke depan. Di 2 Samuel 23:11, sudah dia sama anak Age orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Sama anak Age, pahlawan dari Triwira Daud, memilih untuk bertempur sendiri, mempertaruhkan nyawanya demi sebidang tanah ladang yang dipenuhi oleh kacang merah yang telah ditinggalkan oleh tentara Israel. Ladang tersebut sebetulnya bukan milik dia loh. Sebenarnya kalau dipikir-pikir dia bisa kayak, udahlah bukan punya aku juga dan cuma ladang gitu doang, udahlah tinggalin aja. Namun dia memikirkan atau dia memandang jauh ke depan. Ngebayangin kalau ladang itu dikuasain sama orang Filistin, maka wilayah kekuasaan Filistin semakin luas, wilayah kekuasaan lawannya semakin luas. Oleh sebab itu, Sama memutuskan untuk bertempur dengan segenap kekuatannya hingga akhirnya dia dapat mengalahkan orang Filistin. Semua itu dia lakukan demi kepentingan kerajaan.
Mungkin kalau adik-adik dengar peristiwa ini kayak biasa aja ya, cuman buat sebidang tanah yang isinya kacang merah aja. Tapi kenyataannya Israel terselamatkan. Semuanya itu berawal dari seorang prajurit yang mampu memandang jauh ke depan, yang tidak memikirkan tentang hari ini aja, sama berpikir apa yang akan terjadi kalau Sama nggak melakukan apa-apa di hari itu. Kemampuan yang dimiliki Sama ini perlu kita miliki adik-adik yang mampu memandang jauh ke depan. Adik-adik, kita punya pilihan loh, mau hidup seperti apa, mau hidup seperti cara dunia, atau hidup dengan caranya Tuhan dengan membangun hubungan kita terhadap Tuhan. Biar adik-adik semakin mengerti, Cici Liv punya contoh nih, di suatu sekolah, anak kelas 5 besoknya ada ulangan. Anak A memilih untuk main game aja lah, ulangannya mah gimana besok aja. Namun anak B memilih untuk mempersiapkannya dan belajar karena dia berpikir kalau dia nggak belajar hari itu, besok dia nggak akan bisa nyelesain ulangannya. Jadi saat di sekolah, anak A nggak bisa ngerjain ulangannya, sedangkan anak B bisa ngerjain ulangannya. Nah, untuk kedepannya setelah ada ulangan lagi, murid A memilih untuk mempersiapkannya agar keesokan harinya dia dapat mengerjakan ulangannya. Nah, di sini murid A memiliki hati untuk mau belajar dari kesalahan yang dia miliki dan dia mau berubah. Setiap keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya ya adik-adik. Kalau kita mau memilih terhubung dan selalu terkoneksi sama Tuhan, saat adik-adik memiliki masalah, adik-adik akan merasa sejahtera, nggak akan takut karena adik-adik tahu ada Tuhan yang selalu menyertai adik-adik. Makanya adik-adik harus minta bantuan Tuhan untuk dapat memandang jauh ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati supaya firman yang diberikan itu bisa menjadi pedoman bagi hidup kami, bisa bertumbuh juga di dalam hidup kami, supaya kami bisa menjalankan hari-hari kami sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang waktunya activity time. Hari ini activity-nya kita mau main game. Jadi Cici Livi bakal meragain suatu kegiatan atau sesuatu hewan dan adik-adik harus menebaknya ya. Kalau adik-adik tahu jawabannya, adik-adik bisa ketik lalu kirim di grup sekolah minggu ya. Selamat mencoba. Ketik, kirim di grup sekolah minggu ya. Selamat mencoba.